mahasiswi dari UPBJJ Jambi, Pokjar Kerinci, dengan NIM 856566872. Di sini, saya akan mempraktikkan tugas praktek pemantapan kemampuan profesional dengan rencana perbaikan siklus 1 menggunakan mata pelajaran Bahasa Indonesia pada kelas 1 dengan materi Mari Berkenalan. Selamat menyaksikan. Baiklah, sebelum pembelajaran kita mulai, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa di dalam hati saja, berdoa di luar. Berdoa selesai. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia, tentang Mari Berkenalan. Karena hari ini merupakan hari pertama kita memasuki sekolah, maka di sini belum ada absennya. Every time I've been thinking on my mind. Oke, baiklah. Pembelajaran pertama kita yaitu berkenalan. Coba kita harus berkenalan dengan orang lain itu dengan bahasa yang santun dan sopan. Tidak boleh asal memanggil saja, "Hei kamu," tidak boleh seperti itu. Kita harus berkenalan dengan cara yang sopan. Misalkan, "Halo, perkenalkan nama saya ini dan saya tinggal di sini." Tidak boleh, "Kamu siapa?" Tidak boleh seperti itu. Paham? Memperkenalkan diri atau identitas diri kita harus dilakukan dengan cara berdiri yang tegak. Tidak boleh sambil misalkan sambil duduk yang tidak sopan atau dengan kaki yang di atas meja misalnya. Kemudian dilakukan dengan cara tersenyum. Jika kita tidak tersenyum, maka orang yang akan kita ajak berkenalan juga pasti tidak akan mau. Yang ketiga yaitu berbicara dengan percaya diri. Maksud dari percaya diri yaitu dengan tidak merasa gugup. Misalkan, "Halo," tidak boleh seperti itu. Jadi orang yang kita ajak berkenalan juga pasti akan merasa itu orang kenapa. Nah, yang keempat, bukan hanya berdiri dan juga tersenyum saat berbicara, kita harus juga menunjukkan percaya diri. Kita percaya kalau kita itu kenal sama orang itu, kita harus kenal sama orang itu. Paham? Selanjutnya, hal-hal yang harus kita lakukan dalam memperkenalkan, sebutkan nama kita, umur kita, tempat tinggal kita, hobi kita, dan lain sebagainya. Kemudian setelah memperkenalkan diri, ucapkan dengan kalimat terakhir yaitu terima kasih. Misalnya saya berikan contoh, "Halo, perkenalkan nama saya Dinda, asal saya dari Kerinci, hobi saya bermain, dan umur saya 22 tahun. Terima kasih." Nah, seperti itu contohnya. Membedakan berbagai bunyi itu ada 3 faktor utama yang terlibat, yaitu yang pertama sumber tenaga, dan yang kedua penghasil getaran, yang ketiga rongga pengubah getaran. Kita berbunyi dengan halus, maka suara kita juga akan ikut pelan. Jika kencang, maka suara kita juga akan ikut kencang. Nah, bunyi bahasa itu bisa kita bedakan, misalnya bunyi bahasa keras dan kencang atau pelan. Membaca nyaring merupakan kegiatan yang kita lakukan ketika kita sedang bersama teman ketika diminta guru untuk membaca buku. Kenapa dikatakan nyaring? Karena membaca itu dilakukan dengan suara yang keras dan bisa didengar orang lain. Sedangkan membaca ini ada 2 jenis, yaitu membaca nyaring dan membaca di dalam hati. Membaca di dalam hati itu cukup kita yang tahu dan untuk kita peroleh sendiri informasi tersebut. Sedangkan jika untuk membaca nyaring, membaca yang dilakukan dengan percaya diri dan suara yang keras dan untuk menginformasikan kepada orang lain. Dengan menggunakan membaca nyaring ini, bukan hanya kita yang mengetahui apa-apa saja yang kita baca, tetapi orang lain juga. Selain itu, membaca nyaring juga bisa menambah kosakata kita yang baru. Bukan hanya kosakata, kita juga dapat belajar tentang pengucapan setiap huruf yang membentuk kata. Untuk pelajaran memperkenalkan diri,
membedakan bunyi bahasa dan juga membaca nyaring. Mungkin itu pelajaran yang biasa kita dengar setiap harinya. Dan mungkin ada yang ingin ditanyakan dari 3 penjelasan yang tadi. Jika tidak ada, kita lanjutkan dengan menjiplak berbagai bentuk gambar, garis, dan bentuk lainnya. Percaya diri, kemudian kita membedakan bunyi bahasa dari setiap ragam kita di dalam kelas, lalu kita membaca dengan nyaring. Setelah itu kita melakukan refleksi dengan menjiplak berbagai bentuk gambar dan garis. Mungkin kegiatan menjiplak ini kegiatan yang paling menyenangkan. Misalkan di sini saya membuat gambar apel. Nah, gambar ini kamu bisa bentuk yang sama, kamu buat yang sama dengan cara kamu tempelkan di dalam buku kamu, kemudian kamu gambar ditekan mengikuti bentuk pola yang sudah dibuat. Nanti gambar ini akan tembus ke dalam buku kamu yang satunya lagi. Nah, coba ada yang bisa. Nah, untuk tugas kamu sekarang, coba kamu jiplaklah gambar yang saya berikan, kemudian kamu warnai sesuka hati kamu. Kamu boleh melakukannya bersama teman kamu. Nanti akan diberi nilai dalam membuat tugas ini. Sambil kamu mengerjakan tugas di sini, bahwa dalam memperkenalkan diri itu kita tidak perlu takut orang itu tidak mau mengenal kita. Yang penting kita sudah percaya diri. Kenapa kita harus percaya diri? Karena dalam melakukan setiap kegiatan kita harus melakukan dengan yakin, yaitu dengan rasa percaya diri kita yang kuat. Mau kita salah, mau kita benar, jika kita sudah percaya diri, maka orang lain itu juga akan percaya kepada kita. Sudah? Jika sudah melakukan tugas tersebut, coba sekarang semuanya baca di papan tulis ini. Ini huruf apa? Ya, ini huruf A. A, N, I, Ni. Dibaca ani dengan suara yang keras, tidak boleh suara yang pelan. Kemudian ini huruf A dan ini N-I, ani. Ani dan ani dibaca dengan yang keras juga. Oke, saya rasa sudah cukup sampai di sini pelajaran kita dan waktu yang tidak memungkinkan. Jadi untuk tugas di rumah, kamu kerjakan halaman 10 tentang evaluasi pembelajaran. Nah, tugas tersebut dikumpulkan besok pagi. Sebelum pelajaran kita akhiri, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.